Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa dengar suara saya? Yang bisa dengar suara saya, boleh ketik angka satu di kolom chat. Oke, berarti kedengeran ya dari Pak Armanis, Pak Luis, Bu Wulandari, kedengeran. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang di Export Q&A. Jadi ini adalah benefit buat Bapak Ibu, teman-teman yang udah tergabung di BD Export. Karena kita nggak akan meninggalkan Bapak Ibu, teman-teman belajar sendirian ya. Kita pengen ikut ambil bagian juga. Jadi sesi Zoom ini kita akan adakan 30 menit sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi mekanismenya adalah silakan Bapak Ibu teman-teman raise hand, open kamera, open mic dan mengajukan pertanyaan untuk kita diskusi apapun dan tanya apapun seputar ekspor ya. Jadi hari ini nggak ada materi apa-apa, jadi semuanya dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, tapi harapan saya yang boleh tanya hanya yang bisa open cam dan open mic supaya kita bisa berdiskusi, saya bisa kenal secara langsung dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi boleh silakan raise hand, open kamera dan open mic jika mau mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu sampai 10.30 ya. Jadi hari ini saya menyediakan waktu 30 menit karena ada agenda lain di siang hari. Oke, silakan Pak Hanif Abdillah. Oke, udah masuk gambar saya kok. Gambarnya masuk, tapi wajahnya nggak kelihatan. Oke, sekarang udah Oke, kelihatan. selamat pagi kok. Ya, perkenalkan saya Hanif dari Gresik. Oke, salam kenal Pak Hanif dari Gresik. Ya, ini kok mau menanyakan tentang yang konflik saat ini di Timur Tengah nih. Kan saya Oke, awalnya itu pengen fokusnya di charcoal briquette. Ya, tujuan fokus marketnya kan di daerah Timur Tengah toh. ya. Nah, kalau kayak gini tuh langkah strategi apa yang harus dilakukan? Ya, seperti itu sih kok. Karena ada perang ini ya. Oke. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih, Mas Hanif. Jadi mau ekspor berikat ke Timur Tengah ya. Emang ini konflik ini luar biasa. Ini hari ini harusnya saya ke Eropa, nggak jadi berangkat. Karena pesawatnya di-cancel. Ya, karena emang nggak bisa landing di sana gitu. Jadi terkait Timur Tengah, sebenarnya dari segi bisnis, Timur Tengah itu potensi pasar yang sangat besar. Jadi satu hari, ini kan konfliknya kemarin ya. Jadi satu hari sebelumnya, hari Jumat, saya ketemuan sama buyer Iran. Orang Iran, di Jakarta. Dia belum ngomong apa-apa soal konflik, tapi dia ngasih statement yang menurut saya bagus. Ya negara konflik, tapi kan itu urusan politik, urusan bisnis semua tetap jalan gitu. Jadi dia di negaranya Iran lagi perang ya bisnis ya tetap bisnis tetap jalan gitu. Masyarakat tetap butuh makan, tetap butuh sisa gitu, tetap butuh barbecue, tetap butuh bahan makanan dan lain-lain. Jadi menurut saya bisnis sih Timur Tengah pasti tetap jalan. Jadi Qatar, lalu juga Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, bahkan sekalipun Iran, Irak itu semua tetap jalan dari segi bisnis. Tapi memang secara geopolitik itu emang agak nggak stabil di sana yang nanti akan berpengaruh kepada pertama mata uang, kurs mata uang. Jadi misalnya Iran nih sekarang, Iran mata uangnya lagi anjlok. Nah mereka emang secara bisnis tuh eh, menunda impor karena kita kan jualan pakai dolar kan. Mas Hanif kalau tawarin bayar ke sana kan pakai dolar. Nah, dolar kan tinggi sekali tuh dibandingkan dengan mata uang Iran. Jadi mereka emang menunda impor secara itu pertama mata uang. Kedua logistik. Nah, ini saya dapat berita tadi pagi Selat Hormuz itu ditutup tuh sama Iran di blokade. Jadi itu pasti akan ada dampaknya terkait logistik. Nah, jadi menurut saya memang ini kalau dari perspektif sebagai pebisnis ya, Timur Tengah masih pasar yang bagus, tapi memang sekarang di kala konflik, ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Itu semua dirasakan, satu dunia merasakan dampaknya. Jadi ditunggu aja, harus sabar aja dan bisa plan lain untuk cari market lain dulu. Gitu. Tapi bukan berarti saya bilang meninggalkan Timur Tengah ya, karena Timur Tengah market yang bagus gitu. Saya juga jualan ke sana dan bisnis tetap jalan di era konflik. Ya. Jadi saya sering masih tetap ngirim kok ke Iran. Tapi kalau sekarang nggak tahu nih ya. Tapi beberapa bulan lalu tuh masih tetap ngirim ke sana. Jadi bisnis tetap jalan, nggak apa-apa, jalin relasi aja dengan customer-customer di Middle East. Nanti ketika suasana sudah membaik, perang tuh nggak mungkin selamanya gitu. Pasti ada eh, masanya masanya selesai. Jadi ya, intinya kalau bisnis ekspor karena kita bisnis B2B jalin relasi aja dengan baik.
sebaik mungkin dengan customer. Itu Mas Hanif tanggapan dari saya. Jadi tetap fokusin Timur Tengah nggak apa-apa. Jalin hubungan baik dulu aja. Bahkan bisa ya di era seperti ini kita bisa kasih empati ke mereka. Bisa kasih message empati. Itu mungkin yang bisa membedakan kita dengan company-company yang lain. Itu Mas Hanif. Terima kasih banyak. Sukses untuk ekspor berikutnya ya. Ya, terima kasih kok. Oke. Selanjutnya silakan Pak Armanis. Sorry, sorry, saya kepencet. Halo, selamat pagi kok. Oke, selamat pagi Pak Armanis. Gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah baik. Eh, jadi kalau dari saya pribadi, untuk bisnis ekspor ini tuh sudah hampir 1 tahun ngejalanin. Oke, Cuman kendalanya itu adalah di supplier. Untuk produknya itu charcoal briquette. Nah, kendalanya itu kan waktu itu waktu di seminar sebelumnya Ko Denis infoin kalau bisa kita punya supplier itu lebih dari satu gitu ya. Nah ini kendalanya mungkin karena saya posisi domisilinya di Jakarta, jadi untuk kayak riset ke supplier yang di luar kota itu memang agak terbatas gitu karena ditambah juga bekerja juga dari paginya gitu. Nah, terus kendala saya adalah apakah saya fokusnya itu ke bayarnya terlebih dahulu atau fokusnya dapat satu supplier baru kita fokus bisa cari bayarnya gitu. Karena eh, pengalaman saya sebelumnya saya sudah dapat satu supplier, kemudian saya pitching ke buyer, dapat 3 buyer yang nanyain terus setiap 2 hari sekali gitu. Tapi karena si suppliernya ini dia nggak bisa memenuhi demandnya si bayar, jadi mereka jadi ya udah jadi ngilang aja karena saya juga nggak bisa ngasih info gitu ya. Jadi bagaimana sih strateginya kok gitu? oke siap. Itu kenapa? Itu alasan kenapa saya bilang harus cari lebih dari satu supplier. Karena saya ngalamin sendiri, Ya, Mas Pak Armanis. hmm, Jadi ada hmm, buyer banyak, supply-nya nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa jualan juga kan. iya Nah, jadi emang betul harus betul. dikorbankan Hmm, untuk cari lebih dari satu supplier untuk menghindari masalah-masalah kayak gini, masalah nggak bisa supply. Jadi kalau orang nanya ke hmm, saya, nanya cari buyer duluan apa cari supplier duluan? Kalau saya, tim yang cari supplier duluan. Karena percuma kita dapat 10 buyer nggak ada supply-nya. Mau jual apa kan? Jadi iya betul. jadi saya sih tim cari supplier duluan. Jadi Hmm, untuk Mas Armanis, supplier tuh banyak. Di Tangerang tuh banyak pabrik briket. Lalu kalau nanti mungkin ada kesempatan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, nggak harus didatengin dulu sebenarnya. Kita bisa kontak dulu. Nanti kalau emang ada waktu hmm, baru boleh visit ke sana gitu. Jadi untuk supplier briket saya kira banyak ya. Tadi banyak juga saya kira di Zoom ini yang eksportir briket. Jadi mungkin bisa saling kolaborasi, saling tukar-tukar kontak gitu ya terkait supplier. Karena supplier briket sih di Indonesia nggak kekurangan, banyak sekali. Dan emang kalau briket kita harus karena ini kan dangerous goods ya kalau briket. Kita kita nanti ekspornya harus nama supplier. Kita nggak bisa ekspor sendiri, benar nggak? betul betul. Karena Iya, butuh itu factory udah saya audit, dengar. butuh tes-tes macam-macam yang itu harus atas Iya, nama supplier. Jadi supplier untuk briket ini sangat-sangat penting. Jadi saran saya Pak Armanis bisa ya mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan bisa coba cari-cari supplier pengganti ya, 2 supplier, 3 supplier baru gitu. Kalau misalnya perlu nanti bisa saya infokan juga pabrik-pabrik briket yang menurut saya bisa terbuka untuk kolaborasi dengan trader seperti kita. oke baik, Gitu. siap. Oke kok. Terima Tapi kasih ya buyer, kok. kalau tadi ada Ah, 3 buyer ya, tadi kan ada 3 buyer yang udah dihubungin. Coba di reach out lagi aja, iya. Pak Manis. Jadi jangan sampai hilang begitu aja, di reach out aja Happy Ramadan kayak atau nanti Lebaran diucapin atau gimana ya. Pokoknya tetap jalin kontak supaya nanti ketika supply udah ada kita bisa telepon dia lagi untuk tawarin. Siapa tahu bisa close the deal. Oke oke kok. Oke, Boleh satu lagi nggak sih pertanyaan apa? Oh iya, nanti aja deh. ya Satu lagi. boleh boleh nggak Apa apa-apa namanya? nggak apa-apa. Tapi ini banyak yang Oke oke. ngantri ya. Banyak. Nanti aja deh kok. Oh ya Yang lain udah, dulu aja. nanti aja ya. Oke. Terima kasih kok. Oke, Ya thank you terima Pak kasih. Armanis. Sip. Ya. Oke, boleh Mas Labib. Halo, izin kok Oke, sebelumnya nama saya Labib kemarin juga Zoom-nya juga mau nanya ini sih kok kalau misalnya brand kayak gitu
apakah itu buat brand tuh harus ada izinnya lagi gitu kok atau kayak gimana gitu? Misalnya kan kayak kemarin kan ada apa namanya Indofood misalnya itu di bawah turunan itu kan ada banyak produk itu. Apakah dia punya kayak haki masing-masing atau gimana tuh kalau misalnya di awal-awal itu? Untuk biar Oke. dia tuh produk yang sah untuk didagang gitu Pak. Ya. Oke, untuk bikin brand ya. Sebenarnya untuk bikin brand, suara saya kedengeran, Mas Labib? Oke, kayaknya Mas Labibnya koneksinya jelek. Nggak apa-apa di off cam aja supaya bisa dengar suara saya dengan jelas. Oke, jadi intinya untuk bikin brand, pertama kita kalau bisa harus cek dulu ke data Halo? HKI ya. Halo? Halo, halo, halo. Jelas suara saya? Ah, jelas-jelas. Ya kok. Oke, jadi untuk bikin brand, kalau mau dijual di Indonesia, harus cari dulu di HKI, Mas Labib, di hak kekayaan intelektual. Jadi boleh cari nanti habis ini di merek, saya lupa apa websitenya ya, tapi merek eh, pendaftaran merek di Hmm. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia gitu ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Hmm. Jadi boleh dicek aja nama brandnya, misalnya Mas Labib pengen bikin Labib apa, produknya apa? Briket juga sih kok kayaknya atau Oke, arang wah gitu. gila ini tiga penanya pertama briket semua nih ya. Jadi misalnya Labib briket contohnya. Nah, coba dicari di Iya. merek udah ada yang pakai belum. Kalau belum ada yang pakai boleh dipakai, kalau nggak ada jangan dipakai karena itu udah ada hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi itu pertama Oh untuk iya. bikin brand. Ketika nanti kita udah punya brand, itu kalau bisa didaftarkan ke HAKI, ke hak kekayaan intelektual. Itu di BD Ekspor pernah Hmm. ada webinarnya, webinar HKI. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa cek di Blueprint atau di e-course, itu ada webinar seputar HKI bisa dipelajari lebih lanjut di situ, soal hak kekayaan intelektual membuat brand. Karena membuat brand ya kita sebagai pemilik brand harus bisa melindungi merek tersebut supaya nggak dicuri orang lain. Kan Mas Labib pastinya mau kan nanti brand berikutnya besar, nanti takutnya ada Iya. kompetitor yang niru, jadi bermasalah. Kayak ya kita banyak denger lah, misalnya geprek bensu tahu ya. Iya. Geprek bensu itu kan kena masalah beginian karena cuma masalah sederhana sebenarnya nggak daftarin ke HKI. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti ini ya brand kita perlu dilindungi hak kekayaan intelektual. Webinarnya udah ada di rekaman webinar, silakan dipelajari lebih lanjut. Itu 2 jam lah bisa dipelajari soal Oh itu. iya. Itu Oh, aja siap. sih kalau untuk Izin kok. bikin brand. Nah, cuman kok kalau misalnya untuk yang pertama-tama kayak gini nih, apakah wajib kok kayak brand kayak gitu atau gimana? Ya sebenarnya bukan masalah wajib ya, tapi untuk lebih melindungi lah. Lebih melindungi. Kayak kita mau pakai mau naik motor, mau Hmm. pakai helm atau enggak kan sebenarnya Ah pilihan iya kita ya. iya. Sebenarnya wajib sih. Sebenarnya wajib pakai helm. Oh Tapi iya. kan itu balik lagi ke pilihan kita sebagai pribadi gitu. Mau melindungi atau enggak. Nah, begitu juga dengan Oh brand. iya Kalau iya. kita memutuskan nggak mau melindungi ya ntar resiko sendiri kalau ada yang niru. Kalau tiba-tiba udah Oh iya diambil. iya. Nah, tapi emang ada harga yang harus dibayarkan untuk melindungi brand Hmm. dengan pendaftaran merek gitu. Jadi kalau pertanyaannya wajib atau nggak wajib, gimana ya? Terserah kita sih, tergantung kita sebagai pemimpin, Ah, pemilik brand itu memandangnya seperti apa. Kalau kita nggak sayang banget sama brandnya ya nggak usah dilindungi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau beneran serius bangun brand ini dalam jangka panjang ya masa nggak dilindungin ya kan? oh iya sih. Iya Gitu. sih. Iya sih. Oke, oke, oke. Itu Mas Eh, Labi. iya. Kok ada mungkin satu pertanyaan singkat lagi kok. Ya boleh. Em, jadi kan saya kan kemarin coba-coba pakai trade map gitu kan kok untuk Ya. nyari-nyari bayar gitu kan mau testing-testing gitu. Cuman kayak apakah memang ada beberapa negara tuh yang kalau misalnya kan kayak eh, www misalnya nama websitenya terus kok apa Saudi Arabia misalnya itu atau UK gitu. Itu biasanya kan ada pembatasan gitu kok. Itu apa gimana kok kalau misalnya kita mau ngecek websitenya gitu. Soalnya kalau Pembatasan apa ya? VPN-nya katanya bayar itu. Pembatasan apa maksudnya? Saya nggak ngerti nih. Kayak misalnya tuh dot apa misalnya itu dot itu tuh kayak simbol dari negaranya SA misalnya gitu kok Oke. atau UK Kenapa? gitu itu kadang-kadang kan websitenya nggak bisa dijangkau gitu kok itu tuh kayak harus pakai VPN berbayar apakah memang kayak gitu atau Enggak sih, saya yang harusnya enggak salah. sih. Harusnya enggak. Kalau dia perusahaan beneran perusahaan internasional, harusnya websitenya bisa dijangkau di mana aja. Oh pakai com berarti ya kok ya biasa bisa Iya. dijangkau ya. Ya Oh, kecuali oke dia oke. websitenya website judi, website yang begitu-begitu ya emang nggak bisa dijangkau, harus pakai VPN. Tapi kalau Oke website bisnis harusnya bisa dijangkau secara global gitu. oke 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 oke. Oke. Siap itu sih kok pertanyaannya. Oke, Kasih siap. banyak ya kok.
Terima kasih Mas Labib. Sukses ekspor briketnya ya. Tadi ada 3 penanya briket, boleh tuh tukar kontak habis ini. Diskusi-diskusi soal briket ya. Izin Oke, teman-teman. silakan Pak Surya. Open cam dan menyalakan kamera. Bisa Pak Surya? Iya, sebentar kok. Oke, aman-aman. Ya, udah ini Oke, jelas. jelas. Oke, gimana Iya, Mas mau Surya? nanya. Mau nanya. Iya, saya udah coba ngontak puluhan buyer ya. Ya, Terus ada dua lah yang nyangkut. Yang oke. satu dia nanya apakah ini buyer dari Singapura. Dia nanya apakah udah pernah ekspor ke Singapura. Terus ya saya bilang untuk PT saya sendiri belum, cuman produk kami sudah pernah jadi supplier udah pernah gitu. Saya bilang jujur Oke. gitu. Terus nggak dibalas lagi. Produknya apa Mas? Yang eh, kentang sama ubi. Oh, oke. Ini yang dari Bogor itu ya? Mas Surya ya? Bukan ya? Kalau saya dari Bekasi, Oh, oke. Sip. eh, itu itu yang pertama yang dari Singapura. Yang kedua dari Hong Kong. Mm-mm. Dia udah tektokan banyak lah. Cuman terakhir dia minta nomor rekening bank. Terus Ah, saya itu bilang itu saat ini saya itu scam. apa? Itu scam tuh kayaknya. Oh gitu. Gimana coba bisa dilanjutin dulu yang masalah Hong Kong ini? Dia 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 udah tektokan lama lah, minta harga segala macam quotation udah. Terus terakhir dia minta nomor rekening bank saya. Oke, terus? Terus karena emang saya masih belum buat, tapi saya Oke. bilangnya lagi proses internal audit dan lagi ada pembaharuan untuk pembayaran internasional gitu. Oke. Cuman Terus? ya dia bilang untuk sekarang dia minta itunya dulu, bank detailnya dulu. Oke. Nah, kan saya belum ada tuh, jadi saya belum balas lagi. Kayak ya. Oh, oke. Berarti bukan scam itu. Nah itu, oh bukan. Bukan, ya. Sama kira-kira strategi apa ya yang bisa kita kasih buat meyakinkan mereka sebagai pemula bahwa kita ini benar-benar bisa meyakinkan lah intinya. Oke. Itu gimana ya kok? Oke, kalau puluhan buyer yang jawab dua itu menurut saya bagus, Mas. Berarti 1/50 lah ya. Eh, udah lumayan bagus lah. Karena banyak juga ya teman-teman mungkin ribuan yang dibalas cuma satu kan 1/1000. Berarti Mas Surya lebih bagus gitu. Jadi untuk kalau dijawab dua itu menurut saya hal yang bagus. Lalu kedua, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Kalau ditanya apakah udah pernah ekspor belum? Misalnya tadi Mas Surya ditanya apakah udah pernah ekspor ke Singapura? Kalau emang supplier udah pernah, bilang aja udah gitu. Jadi nggak usah ada embel-embel perusahaan kita belum dan seterusnya. Jadi menurut saya supaya lebih meyakinkan. Tadi Mas Surya pertanyaannya strategi apa untuk bisa meyakinkan kan? Ya udah kalau emang supplier udah pernah, bilang aja udah pernah. Yes, our product udah pernah diekspor ke Singapura. Kita udah ke Singapura, udah ekspor sekian tahun, produk kita udah diminati di Singapura. Langsung aja bilang nih kalau kamu, nah, ini contoh ya Mas Surya ya. Misalnya kalau buyer Singapura tadi Ya, kamu bisa beli lebih banyak dari saya, kita bisa eh, kasih eksklusif supply ke perusahaan kamu gitu dengan harga yang lebih bagus dan kamu bisa nanti profitnya lebih bagus untuk jual kentang dan ubi di Singapura. Wah itu kalau kita bilang kayak gini oke. mungkin dia mau beli juga. Nah tapi karena Mas Surya bilangnya oh perusahaan kita belum pernah, wah ketahuan trader kan Iya. gitu. Jadi mungkin bisa Betul. dihubungi lagi aja. Nah dihubungi lagi caranya gimana? Mungkin bisa kasih promo Ramadan lah Mas Surya. Oke. Bilang aja nih ada Ramadan promo nih untuk kentang dan ubi pengiriman selama bulan Ramadan. Kasih diskon untuk free trial gitu untuk dia mau cobain dulu produk kita ke Singapura nanti kalau cocok kita bisa diskusi lebih lanjut kontrak jangka panjang contohnya gitu. Nah kalau Oke. kedua untuk yang nomor rekening bank ya itu mau nggak mau emang harus dibikin ya karena kan kita
namanya perusahaan ya butuh rekening perusahaan untuk menerima pembayaran gitu. Nah ini masalah banyak eksportir pemula nih ya, menunda rekening bank nanti pas ada closing rekeningnya belum jadi, akhirnya bayarnya jadi nggak percaya, nggak yakin, akhirnya kabur. Ya kan? Karena nggak mungkin nih perusahaan nggak punya rekening, dia transaksi sehari-hari dari mana? Berarti nggak ada transaksi dong, nggak punya rekening. Nah, jadi Iya ini sih. banyak saya jumpai ya teman-teman eksportir yang baru mulai, jago marketingnya tapi rekening bank nggak diurus-urus nih. Nanti closing rekeningnya nggak ada, terus gimana? Jelasin ke bayarnya, ya kan? Karena bikin rekening perusahaan tuh nggak cepet, mungkin seminggu, 2 minggu gitu ya baru jadi rekeningnya. Jadi lebih baik dibuat dari sekarang aja untuk rekening bank, karena nggak susah kok bikin rekening bank. Asal kita udah punya legalitas ya, NIP, NIB, akta, CF, akta PT, akta CV, NPWP, rekening bank udah bisa dibuat. Kalau masih ada nggak ada penjualan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting udah ada dulu. Paling daripada kita nanti ada penjualan rekeningnya nggak ada, itu lebih parah, lebih repot gitu. Jadi ini saran saya ya, khususnya buat teman-teman yang semua baru mulai. Jadi strategi-strategi untuk meyakinkan itu udah bagian dari cara meyakinkan buyer ya, punya rekening, minta minta rekening bank, kita kasih rekening. Sebenarnya kalau kita nggak bisa ngasih itu bisa jadi red flag juga di mata buyer kan. Ini kenapa orang nggak mau ngasih rekening? Kita mau bayar tapi rekeningnya nggak ada. Itu kan justru nggak meyakinkan gitu, makin nggak meyakinkan buyer gitu. Itu sih dari dua pertanyaan Mas Surya saya bisa balikin lagi kalau itu strategi-strategi untuk bisa meyakinkan dengan memprovide itu semua. Oke. Kalau misalnya tadi kok ditanyain apa, udah pernah ekspor, udah produk saya sudah pernah ekspor ke Singapura contoh. Ya, Kalau dia tanya eh, ekspornya kemana, apakah bisa lihat rahasia ininya? lah. Bilang aja rahasia. Kenapa lu mau Oh, rahasia. nanya-nanya gitu kan? Oh ya ya, oke 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 oke. Iya, itu konfidensial lah. Itu Singapura kan negara kecil, saya nggak bisa kasih tahu customer saya ke kamu gitu. Kamu beli dulu, baru kalau belinya lebih banyak, saya bisa pindah supply ke kamu gitu bilangnya. Oke oke. Pokoknya gini ya, kita sebagai orang Indonesia tuh jangan mau diinjak-injak aja sih. Jadi kita harus harga dirinya lebih tinggi sedikit lah untuk khususnya untuk ekspor. Jadi harus punya punya apa ya, punya kegigihan, kekomitmen dan jangan mau diinjak-injak gitu. Itu saran saya sih untuk teman-teman eksportir karena kita mau dealing dengan banyak negara di luar. Oke, terima kasih Mas Surya. Ini ada Oke. 4 pertanyaan lagi, mohon disampaikan dengan Thank cepat. you. Waktu kita 10 menit lagi ya. Nanti minggu depan saya alokasikan 1 jam, tapi minggu ini saya ada banyak urusan, jadi kita setengah jam dulu ya. Paling daripada nggak ada sama sekali ya. Oke, silakan Bu Nurul Isnaini. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Salam kok, sehat kok. Maaf kok, izin off cam. Ya, boleh langsung disampaikan pertanyaannya Bu. Saya kan ditelepon sama buyer UAE kok. Dia tanya black pepper dan cengkeh. Terus tentang pembayarannya dia minta CAD. Saya lobby supaya dia cash advance. Dia bilang dia takut kena tipu. Terus saya minta apa namanya LC. Dia bilang dia LC itu terlalu banyak potongan. Terus saya minta itunya apa namanya sertifikat perusahaan dan yang lain-lain supaya bisa kita cek udah dikasihnya. Terus bagaimana caranya lagi kok supaya bisa walaupun sedikit deh kok bisa closing dengan biar bayarnya bisa percaya kepada kita, kita Oke, bukan tipu-tipu gitu kok. produknya apa Bu Nurul? Oke, Oh, cengkeh lebih ke dan black cengkeh sih pepper kok. tadi ya. Mm, Udah mm, pernah mm. Zoom meeting seperti ini? Udah tahu wajahnya bayarnya seperti apa? Belum kok dia baru call via call aja kok. Oke, menurut saya ajak Zoom atau ajak Google Meet supaya bisa tahu nih wajahnya Bu Nurul seperti apa, wajah bayarnya seperti apa, jadi tatap muka. Supaya kita bisa ngobrolnya lebih enak gitu ya dibandingkan cuma telepon. Karena kan nggak kenal ya. Nggak kenal kalau cuma suara doang menurut saya kurang gitu. Jadi lebih baik ajak Zoom, paling nggak usahakan DP lah minimal 10%. Jadi Bu Nurul silakan di Zoom tersebut mungkin bisa menunjukkan gudangnya, produk-produknya, lalu juga kan jadi lebih kenal, jadi bisa lebih meyakinkan mereka kalau kita ini bukan tipu tapi beneran amanah, DP paling nggak 10% gitu. Nah, nanti sisanya CAD boleh. Jadi saran saya gitu aja, Bu Nurul. Bisa diajak Zoom meeting dulu supaya bisa lebih kenal lebih dalam, jadi negosiasinya bisa lebih enak. Oh, boleh satu lagi kok. Eh, kan supplier saya kan sebenarnya ada COA, dia termasuk ke premium, apa namanya cengkeh itu termasuk ke spek premium. Tapi pas waktu mau kontrak dia minta
ranknya lebih dilonggarin lagi, jadi masuknya ke spek standar. Kalau saya misalnya, kalau spek standar ini kan biasanya untuk Asia ya, kalau premium biasanya untuk Eropa, Eropa. ya. Nah, saya maunya supaya bisa apa namanya dua speknya jadiin dua premium sama sama standar. Bagaimana cara meyakinkan itunya kok suppliernya supaya bisa mau kalau misalnya ada spek premium dia yakin dengan spek premiumnya Wah, itu itu kok. itu harus dinegosiasikan langsung ke supplier, Bu ya. Harus langsung ngomong kalau ini kita mau jualan dengan spek ini, pastikan kalau ada order ya sesuai dengan spesifikasi tersebut. Pastikan tulis juga di surat kontrak kalau nanti saat pembelian beneran sesuai dengan spek tersebut gitu ya, Bu Nurul ya. Oh. Ada itu nak kok apa namanya eh Template-nya. ser- enggak untuk cek cengkeh. Kalau saya kan datanya ke SIK yang di Bogor, katanya cengkeh dengan kualitas misalnya spek yang saya minta itu dia nggak punya. Kan Oke. lihat-lihatnya Eh, ya. Oke, nggak ada Bu, belum ada. Nanti mungkin bisa tanya teman-teman, saya yakin di grup banyak yang ekspor cengkeh juga, jadi bisa tanya di situ ya Bu Nurul ya. Oke, ini kita lanjut ke yang lain dulu ya Bu ya, karena waktunya tinggal 6 menit. Betul. Oke, silakan Mas Hafiz, Masih, Pak. 2,5 menit, nanti Mas Diva 2,5 menit ya. Oke kok, suara saya Ya, kedengaran kok. ya kedengeran. Halo, kenalin nama saya Hafiz, saya dari Pekanbaru, saya ekspor handmade kok. Oke, Saya di sini mau nanya kok, kalau untuk ngirim ke ITPC atau KBRI, kirim email ya kok, ya. itu baiknya pakai katalog produk sama company profile juga kok. Oh iya dong, mereka butuh katalog dan company Itu profile wajib. kita. Karena yang ngirim produk ke ITVC kan nggak cuma kita gitu, mungkin ada ratusan ribuan perusahaan. Mereka nggak mungkin menerima semua juga, Mas Hafiz. Nah, jadi salah satu cara meyakinkan mereka Oh, kan dengan katalog produk dan company profile. Dan itu akan memudahkan mereka untuk kalau mempromosikan di customer negara-negara tersebut. Kalau apa? udah kejawab. Udah kejawab, oke. Karena ITBC kan Trade Promotion Mak- Center, mereka kan mempromosikan gitu ya di negara-negaranya. Kalau nggak ada katalog dan nggak ada company profile, gimana mereka mau mempromosikan perusahaan kita, ya kan? Gitu. Oh, Jadi, satu lagi kok, dengan pertanyaan yang oke, sama, kan kita kirim ke ITPC nih kok, kalau ya. belum ada respon, baiknya itu berapa kali ya kok kita kirim lagi? Biar nggak Um, kelihatan spam gitu. Sekali lah. Jadi sekali dikirim, kalau belum ada respon mungkin 3 hari bisa di follow up, Mas Hafiz. 3 hari bisa di follow up aja, gitu. Jadi Thank supaya you nggak kok. terlalu spam dan nanti malah di blacklist. Jadi sekali aja. Ya. Oke, Mas Hafiz, sukses untuk ekspornya ya. Semoga ITPC-nya bisa respon segera. Oke, lanjut Mas Diva. Ini pertanyaan terakhir, boleh disampaikan. Silakan. Kok terima kasih pagi. Saya Selamat pagi. perkenalkan. Ini kok sedikit bertanya. Saya kan masih ini ya, masih di tahap ini bisnis ke supplier gitu. Ya, Nah, gimana strategis untuk supaya si supplier itu percaya gitu bahwa kita itu emang benar-benar ekspor gitu. Kan kadang supplier itu kadang ada yang nggak percaya gitu pada kita. Oh ini mau ngapain gitu. Cuma nah, nanya-nanya doang tapi enggak gitu. Soalnya teman oke. saya juga ada yang ngomong gitu kok. Gitu. Ya, ini udah saya sering jelasin sih di webinar, di online course, harusnya udah pernah dengar juga semuanya saya ungkapin ini. Jadi sebelum datang ke supplier, pastikan kita ada persiapan. Persiapannya ada 3 lah, paling nggak. Pertama, legalitas. Jadi kita jangan datang ke supplier sebagai, oke, saya Diva Hilmansyah, saya mau beli produk kamu, mau supply. Jangan begitu. Jadi kita datang sebagai PT nih. Jadi saya dari PT ABC, saya manajer ekspor gitu ya. Kita tertarik untuk kolaborasi bisnis dengan supplier untuk jualin produk kalian ke market misalnya Timur Tengah. Nah, terus kasih tahu nih benefitnya apa ke supplier. Jadi kita datang ke supplier bukan untuk minta gitu, tapi kita untuk memberi. Mindsetnya itu ya. Jadi teman-teman kalau datang ke supplier jangan untuk minta, tapi kita mindsetnya datang ke supplier kita mau memberi benefit ke si supplier. Nah, jadi kita datang pertama sebagai legalitas itu untuk meyakinkan supplier, karena kalau supplier didatengin, supplier misalnya pabrik gede, didatengin orang, nggak ada perusahaan, nggak ada apa. Terus ngapain dia ngeladenin kan, males kan. Jadi kita kalau bisa datang sebagai perusahaan, jadi kita kenalin perusahaannya, kita kenalin plan jangka panjang kita tuh mau seperti apa, benefitnya apa sih kalau supplier belinya sama kita. Contohnya, Mas Diva nih, misalnya Mas Diva punya
koneksi di Saudi Arabia, di Dubai, di seterusnya, bilang aja perusahaan kita nih punya kapasitas yang kuat untuk ekspor ke Timur Tengah dan kita lihat produk Bapak cocok untuk jadi portofolio produk kita. Nah, gimana kalau kita kerjasama ekspor dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya itu cara untuk meyakinkan supplier sih. Jadi ada benefit untuk supplier menerima kita. Karena saya yakin supplier Indonesia juga menerima trader tuh banyak gitu ya. Maksudnya di kontak trader, tapi kan nggak semua diterima ya karena ada yang meyakinkan, ada yang enggak. Nah, cara meyakinkannya gitu. Legalitas pertama, kedua penguasaan produk. Jadi pastikan kita sebelum datang ke supplier udah ngerti dulu soal produknya. Jadi kita nanti datang ke supplier nggak nanya produk hal-hal yang receh gitu, hal-hal yang mendasar, tapi udah menanyakan soal ya peluang kerjasama karena kita udah ngerti produknya dengan baik gitu. Jadi sebelum datang ke supplier, pelajari dulu produknya dengan baik, benefit apa yang bisa didapatkan supplier kalau kerja sama-sama dengan kita dan legalitas supaya kita memperkenalkan diri ke suppliernya lebih percaya diri karena udah ada PT yang kita naungi. Gitu, Mas Diva. Satu lagi kok, jadi ketika kita kan misal udah punya bayar gitu ya, nah, kita Ya, ada tuh cocok satu supplier gitu, kita udah mau kerjasama berarti itu kita harus membuat ini apa suatu perjanjian gitu di atas materai gitu apa gimana kok kalau biasa gitu. ya boleh sih. Di atas materai boleh kontrak perjanjian dengan supplier untuk meyakinkan gitu ya. Jadi, nah itu bebas sih. Tergantung kita kita lihat kondisinya orangnya seperti apa karena kan orang beda-beda. Jadi, tapi kalau lebih baik di atas materai di notaris itu juga lebih baik karena semakin kuat hukumnya gitu. Oke, aman terjawab semua Mas Diva ya. Oke, aman kok, thank you kok, Oke, makasih. siap. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sukses untuk kita semua. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu di live Q&A minggu depan ya. Nanti akan kita adakan lagi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.